Nah, ibu-ibu, nah tadi kan sudah dibahas mengenai menghitung mahal murahnya utang ya. Ini kan sudah dibahas secara rinci dan disarankan untuk mengambil pinjaman itu yang nilai apa? Yang pengembaliannya lebih murah, yang bunganya intinya bunganya lebih kecil. Nah, saat ini ibu, yang perlu diketahui itu banyak sekali lembaga atau perorangan yang menawarkan pinjaman dengan banyak penawarannya lah, banyak sales-sales sekarang kan yang keliling kan ya. Nah, untuk itu lebih hati-hati dalam menentukan di mana kita harus meminjam, karena itu banyak penawaran-penawaran yang mungkin lebih, yang misalkan lebih enak didengar, lebih kelihatannya itu lebih mudah gitu, tapi sebenarnya itu bisa jadi memberatkan di akhir. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari lembaga atau perorangan yang memberikan penawaran pinjaman. Nah, ini sudah ada di bidangnya, ada matriksnya, tempat meminjam. Nah, ini kita bahas nomor 1 Bu, yang sumber dari saudara dan kerabat dekat. Untuk prosesnya memang cenderung lebih mudah, tapi terkadang belum tentu itu dapat pinjaman. Untuk jaminannya, apakah perlu jaminan? Tidak, karena sama saudara sendiri, kerabat. Terus untuk batas maksimal pinjaman biasanya dikasih Bu. Kalau biasanya cuma begitu ya. Terus untuk bunga biasanya itu ya mungkin ada yang memberikan bunga, malah sering juga namanya sama saudara sendiri ya, sama kerabat, jadinya nggak diberikan bunga. Terus untuk periode cara pengembalian bisa disesuaikan, sangat bisa disesuaikan, itu tergantung komunikasinya. Nah, yang kedua ini yang mungkin paling sering ada di daerahnya kita sendiri ya, itu rentenir atau bank keliling. Bank titil itu. Iya, terus bank titil. Nah, pengalamannya jenengan wonten sing nate mendeting bank titil boten nopo bank keliling istilah halusnya. Kula nate Pak, ten niku Pak. Minjem gone tangga niku lho, jebul rentenir Pak. Emang apa prosesnya cepet. Nggih. Ora gawe jaminan. Nggih. Arep nilai pira wae oleh Pak. Tapi pas balik ke nekek bulu Pak. Nah, hubungannya gedene pol. Nah, niku ibu-ibu pengalamannya Bu Dika nggih. Iki wonten ting mriki pun dijelaskan niku. Padha wong nggih sing dianuke nggih. Proses cepat dan mudah. Jaminan seringkali tidak memerlukan, bahkan biasanya menjaminkan KTP, tapi ampun sampai gadeke KKSL lho. Nggih. Soalnya niku ya jenengan misalkan digadeke mungkin jenengan sing dikantuk masalah gitu. Terus batas maksimal pinjaman biasanya buat nonton gitu Boten 12 we. Terus niki bungane nah Iki Pak nekek bulu Pak bungane. Neket memang saiki dhewe kita minta saiki jaluk saiki langsung diwenehi, tapi di bungane mohon diperhatikan ibu-ibu. Nah, terus periode cara pengembalian itu cenderung tidak bisa disesuaikan. Biasanya memang misalkan perjanjiannya dicicil harian, ternyata dinaiki ra iso nyaur, sesuk bungane double. Kudune utang 100, sesuk balenone kudune 110, nek dhewe tenan sedina iso dadi 120. Kan 10.000 kan nggih lumayan nggih. Nggih, Pak. Iso entuk tempe karo sayur ya. Iso entuk beras sekilo Pak. Lah kuwi. Ngoten nggih. Nah, terus niki yang ketiga, kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam niku kados arisan RT. Terus nggih kados misalkan kelompok niki nganu napa memberlakukan arisan ngoten mboten? Boten Pak. Nggih, berarti sing contoh paling dekat itu kados arisan RT. Nah, niki wonten non sewu wonten sing nate nyampil teng kelompok arisan mboten niki? Wonten Pak. Wonten. Nggih. Nggih, bagi pripun? Nggih. Pengalamane. Penak Pak, penarisan. Penak. Penake nggih mboten usah jaminan. Nggih, pertama mboten usah jaminan. Terus Terus yo gampang Pak.
gampang ya. Ya ora usah administrasine rada ben Iya, ora usah aneh-aneh. mudah, administrasi mudah, terus Apa nggih? Niku sih Pak, Bunganya berapa? bahwa bunganya rendah Pak. oh tapi tetap konten bunganya ya. Wonten nggih. Berarti niki sesuai kados yang tabel niki. Nah, untuk prosesnya lebih mudah, tidak memerlukan jaminan, terus bunganya cenderung rendah. Biasanya memperlakukan bunga, tapi masih lebih rendah. Terus yang belum ada tadi batas pengembaliannya, tenornya. Biasanya nanti kalau jenengan pengembaliannya pripun aja. Anu Pak, tergantung perjanjian niku Pak. Oh. Kan wonten aturan biasanya niku aturan ten ngene koperasi niku wonten apa kelompok niku dan kelompok niku wonten aturane. Berarti anu, minjem niku napa pengembaliannya niku per hari, napa per bulan, napa per panen, napa tergantung kesepakatan niki wis telung sekot tak tergantung sasine. Nak ten aturane niku sing pun sepakati kali renjang-renjang Nggih. niku nganu yarnen Pak, bayar panen. Oh, ya nen. Berarti saben panen lagi bayar. Nah, itu bisa diatur. Berarti termasuk ini periodenya bisa diatur. Untuk peminjamannya jumlahnya ada batasnya, plafonnya. Ada. Berapa biasanya nih? Biasanya ya tergantung niku apa kasih niku. Oh, tergantung kas, berarti Iya. batasnya tergantung ketersediaan uang di kas ya. Nggih. Nah, iki selanjutnya yang nomor sekawan iki koperasi siman pinjam. Kadang juga wonten sing maringi judul koperasi siman usaha. Iki jane rati sami niki. Cuma nek di koperasi niki itu biasanya prosesnya lebih rumit karena dia berbadan hukum gitu ya, berbadan hukum, jadi harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, misalkan kados apa surat nikah, terus foto suami istri, rekening listrik, air, ngoten nggih. Nah, terus untuk jaminannya niki membutuhkan jaminan. Cuma biasanya jaminannya itu lebih mudah dijangkau, minimal BPKB. Nah, saat ini nggih wonten sing KSP sing saged jamin ke STNK, tapi biasanya niku nuwun sewune, bungane ampun niku. Dulu sangat niku. Terus batas peminjamannya itu ada pembatasan, tergantung dari nilai agunan yang jenengan berikan. Misalkan jenengan BPKB motor rego 10 juta, paling kok lah metu duit paling sekitar 6,5 juta niku paling apik. Nah, itu dong rugi. Iya, rugi. Nah, terus niki bunga pengembalian. Niki hasilnya ya podo dhuwure. Cuma memang di awal niku penawarannya bunga sebulannya 1%. Padahal di bank lain pasti ada lembaga keuangan yang bisa ngasih lebih murah dari itu. Nah, terus ini periodenya tidak bisa diganggu gugat. Misalkan jenengan ambil tenor 5 tahun, ya dicicili 5 tahun. Bahkan misalkan jenengan sudah ambil 5 tahun, dalam tahun ketiga kok jenengan sakit bayar, biasanya malah kena penalti. Dia sampun paham sistem niku nggih. Nggih. Wonten sing dereng paham yang mriki Pun Pak. soal penalti niku wau. Nggih, sampun. Ampun nggih, nah niku harus diwaspadai. Nah, yang terakhir ini bank pasar. Bank pasar niki nggih sami kados bank biasa nih. Cuma dia lingkupnya lebih lokal, lebih kedaerahan. Nah, jelas namanya bank itu mesti prosesnya lebih rumit, lebih sulit, persyaratannya lebih banyak. Terus jaminannya gitu, mesti butuhnya jaminan. Kadang malah pun boten nampi jaminan BPKB nih, minimal sertifikat. Malah nek bank umum saat ini kan pun sertifikat yang harus ada bangunannya. Nah, biasanya nek bank pasar ini misalkan sertifikat tanah saja itu boten apa-apa. Nah, terus ini batas pinjaman plafonnya juga ada sesuai dari nilai agunan, nilai jaminan. Nah,
Terus bunga total pengembalian itu cenderung tinggi. Nah, terus periode cara pengembalian sami kados niki bank kali sing random ya banking link atau kados KSP juga. Biasanya ada tenor yang mengikat dan tidak bisa dilunasi lebih awal, cuma kena penalti dan tibone iki mesti podo. Oh, ngoten. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pencicilan gitu. Apa niku lho? Cara-cara dalam mencicil, membayar utang. Nah, itu memang harus disesuaikan lagi Ibu-ibu dari pendapatan. Triknya gampang. Pokoknya kita harus ngitung tenornya kita kuat berapa bulan, berapa tahun. Kedua, cicilan bulanan itu maksimal sepertiga dari pendapatan rata-rata bulanan. Pak, saya bingung Pak. Tenor itu apa Pak? Tenor itu batas pembayaran loh. Kayak iki kowe duit 1 juta mbok cicil pirang sasi, pirang tahun. Kuwi tenor Batas bayare ini. batas bayare terus. Nah, niki terus yang terakhir. Nah, iki kan pun paham sedanten nggih? Nggih, sampun. Luwih kurangnya paham sedanten Nggih, sampun. Nah, niki tapi kan punya kebutuhan masing-masing. Oke. Untuk meminjam di sini tidak ada salahnya. Sebenarnya di beberapa ini. Ini hanya cara mengukur alternatif kemana kita harus meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Lah nek butuhe sithik ya nek iso nyenggol dhuwure gitu. Lah nek wis kepepet banget ya lagi ning liyane. Iso nek arisan ya arisan dhisik. Pokoknya intinya kita iso golek sing bunganya paling sithik. Dihitungnya jangan bunga tiap bulan, tapi total bunga setelah kita bayar. Misalkan bunga sebulan 1%, enteng ya. Setahun paling kan kena bunga 12%. Dan misalkan dewe nyicilnya 3 tahun, berarti kita kena bunga 36%. Gitu. Iya Pak. Makanya kita harus pintar-pintar menyesuaikan. Ojo kegawa nafsu. Kita harus berpikir dengan kepala dingin, harus objektif. Kalau perlu dikomunikasikan dulu dengan suami. Kalau misalkan anaknya bisa diajak pertimbangan, ya dirembukin soalnya utangnya jenengan itu juga sih nanggung. Wonten nggih ibu-ibu nggih. Nggih. Sakit dilajengaken nggih teng sesi apa pembahasan sing